Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Saudaraku, untuk mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan. Renungan pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 13. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Dalam bahasa Batak dikatakan, Mared de mahamu di Jehovah, puji ma Jehovah, ainunga di palua ibana tordini halak na pugos, siat tangan ni aka parjahat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, satu rahasia besar dalam firman ini, sesungguhnya Yeremia menyatakan kesaksian ini ketika ia masih dalam pergumulan berat. Namun dalam pergumulannya itu, dia melihat Tuhan sudah bekerja. Tuhan telah melepaskan dia. Tuhan telah menolong dia untuk menghadapi masalahnya. Saudaraku, ini perlu kita tiru. Sekalipun ini adalah pujian bagi Tuhan atas keselamatan, sesungguhnya Yeremia masih sedang menghadapi persoalan itu. Saudaraku, kita juga sering menghadapi persoalan. Tetapi lihatlah Yeremia bagaimana dia menghadapinya. Dia sudah yakin betapa tangan Tuhan itu menolong dia, melepaskan dia. Hingga dia bersaksi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Wah, luar biasa saudaraku. Optimisme yang seperti inilah yang perlu kita tiru. Dan itulah yang menghantar dia, menguatkan dia untuk menghadapi pergumulan yang sedang dihadapinya. Sekalipun dalam segmen berikutnya masih ada pergumulan yang lebih besar lagi dihadapi, hingga dia mengutuki hari kelahirannya. Tetapi saudaraku, kembali dia menyaksikan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama Tuhan. Saudaraku, seolah-olah Yeremia sudah keluar dari masalahnya. Ini membuat dia kuat. Dan mengingatkan kita, setelah dia merasa sudah keluar dari persoalan hidupnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya? Inilah renungan yang kedua bagi kita. Tanggung jawab Yeremia di sini, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Sekaligus mengajak kita saat ini, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Siapa yang mau menyanyi dan memuji nama Tuhan adalah orang-orang yang sudah merasakan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk menghadapi persoalan yang dihadapi, hingga dia dapat bersukacita
dalam kehidupannya. Ini saudaraku, sesungguhnya Yeremia tidak lupa untuk memuji Tuhan, bersaksi atas pertolongan Tuhan, sekalipun masih dia sedang menghadapi persoalan tersebut. Karena dia sudah merasakan Tuhan itu yang patut dipuji, Tuhan itu yang patut disembah. Tuhan care, Tuhan peduli, dan sudah melepaskan orang miskin. Dia analogikan dirinya, sekalipun dia adalah hamba Tuhan yang besar, nabi yang besar, tapi dia merasakan dia tidak siapa-siapa. Hanya karena pertolongan Tuhanlah dia dapat keluar dari persoalan itu. Itulah yang menghantar kita hingga memuji nama Tuhan. Kalau kita melihat pertolongan Tuhan bukan karena kehebatan kita, kemampuan pribadi kita, maka kita akan tergerak untuk bernyanyi bagi Tuhan dan memuji nama Tuhan. Siapa yang Tuhan lepaskan? Semua orang. Orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin. Tuhan melepaskan setiap orang yang datang kepadanya. Maka ketika kita sudah dilepaskan dari segala persoalan yang kita hadapi, mari kita bersaksi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Apa yang menjadi nyanyianmu bagi Tuhan? Apa yang menjadi pujianmu bagi Tuhan? Hidupmu. Kerjakan pekerjaanmu hari ini sebagus mungkin. Layani Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik bagi sesamamu. Itulah pujian kita dan nyanyian kita bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa. Sungguh hanya Engkau yang dapat melepaskan kami dari segala persoalan yang kami hadapi. Kami tidak kuat menghadapi persoalan kami dengan kesendirian kami. Tetapi berkat penyertaan Tuhan, kami dapat melangkah dan terus dapat menghadapi persoalan demi persoalan yang kami hadapi. Hingga hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bagi namamu. Bapa di dalam surga, hamba mau berdoa buat semua pendengar renungan ini dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang memberkati semua jemaat-Mu. Pimpin mereka di dalam semua aktivitas mereka. Yang dalam perjalanan tuntun Tuhan. Yang dalam pekerjaan kiranya Tuhan juga menguatkan dan menuntun mereka dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Khususnya yang menderita sakit penyakit, baik yang di rumah dan di rumah sakit. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu menyembuhkan mereka. Hingga semua orang dapat menyatakan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namamu. Aku mau bersaksi bagi Tuhan. Tuhan, betapa banyak berkat yang kami terima. Biarlah kami dapat menghitung itu dan mensyukuri semua berkat Tuhan. Bukan karena persoalan yang kami hadapi, kami tidak melihat betapa tangan Tuhan baik memberkati kami. Tetapi jika Tuhan mengizinkan ada persoalan itu pun kami hadapi, kami yakin Tuhan juga yang menolong kami. Terpujilah namamu. Dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.
Kami atas nama Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok, Jakarta, mengucapkan selamat beraktivitas bagi semua saudara dimanapun berada. Tuhan memberkati. Shalom.